Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Enri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Berikut presentasi tugas UAS Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Berikut daftar isi dari pemaparan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pasar persaingan sempurna, pasar bebas, pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Selanjutnya ada pemaparan materi dengan etika konsumen, yang terdiri dari bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, serta contoh kasus etika konsumen. Selanjutnya ada penjelasan materi mengenai etika periklanan, yang terdiri dari fungsi iklan, jenis-jenis iklan, serta contoh periklanan, dan daftar pustaka. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengenai etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi bertahan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah bisnis tersebut juga menguntungkan, baik secara moral, berperilaku baik, serta menerapkan nilai-nilai moral. Selanjutnya pengertian tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua belah pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau dengan kata lain keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah pasar dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Mengutip dari buku Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung pada tahun 2009, karya Edi Suryanto, pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Berikut contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Selain pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi oleh perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Dalam kata lain, pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang dianggap paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Ciri pertama dari pasar persaingan sempurna ini yaitu banyaknya jumlah pembeli maupun penjual. Pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lain. Selanjutnya faktor produksi bergerak bebas. Ciri dari pasar persaingan sempurna selanjutnya yaitu faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal bergerak bebas, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan.
Lalu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, dan selanjutnya pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar dan produsen bebas keluar masuk pasar. Selanjutnya pengertian mengenai pasar bebas. Pasar bebas adalah konsep dasar dalam ekonomi yang sering menjadi fokus dalam pemikiran ekonomi liberal. Sederhananya, pasar bebas adalah situasi pasar yang penjual dan pembelinya mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Pasar bebas adalah perdagangan barang dan jasa antar negara atau antar individu dan perusahaan, tidak terhalang oleh hambatan seperti tarif, kuota, regulasi, atau intervensi pemerintah yang signifikan. Dikutip dari Investopedia, pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Ciri utama dari pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau ketentuan yang dipaksakan pada transaksi. Oleh karena itu, tidak ada pasar bebas murni karena semua pasar pasti ada yang dibatasi. Menurut Britannica, pengertian pasar bebas adalah pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi, namun hal-hal yang berhubungan dengan pajak, kuota, kendali mutu, dan juga tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu termasuk pemerintah. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli, tidak hanya berasal dari pasar lokal, namun penjual yang berasal dari luar negeri juga bebas menawarkan barang dan jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi dari pasar bebas yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, pasar bebas juga mempunyai fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait dengan harga dan juga kuantitas permintaan barang. Hal tersebut akan berdampak pada stabilitas harga barang. Tujuan utama dari pasar bebas yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada di dalam negeri, lalu meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan kegiatan ekspor, negara tentunya akan memperoleh pasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya, memperluas pasar sistem perdagangan yang lebih terbuka ke berbagai negara, tentunya bisa memperluas konsumen pada sebuah produk. Selanjutnya, sarana transfer teknologi yang ada di dalam negara maju tertentu akan lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di negara berkembang. Lalu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan dan keperluan dalam negeri yang akan bisa berpengaruh dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Berikut ciri-ciri pasar bebas. Pasar bebas memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya, yaitu bisa dijalankan oleh siapa saja, mulai dari individu, komunitas, ataupun perusahaan besar sekalipun. Terdapat pembagian kelas pekerja dan kelas pemilik modal yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Adanya persaingan ketat yang untuk mendapatkan pangsa pasar dengan cara yang paling menguntungkan. Lalu harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan produsen memiliki kebebasan untuk memasuki dan keluar dari pasar sesuai dengan keputusan bisnis mereka. Berikut dampak positif pasar bebas, yaitu dapat memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah, dapat menumbuhkan iklim persaingan dagang yang sehat, semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki, lalu menumbuhkan kreativitas karena persaingannya ketat sehingga semua pengusaha tidak berhenti menciptakan inovasi dan melahirkan berbagai macam produk yang berkualitas. Adapun dampak negatif dari pasar bebas yaitu dapat menyebabkan perubahan dalam struktur ekonomi yang mungkin mengakibatkan pengangguran struktural, dapat memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri yang sama, dapat penurunan tingkat perekonomian suatu negara, terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi yang lemah. Kondisi ekonomi cenderung tidak stabil sehingga dapat menimbulkan masalah baru di dalam pasar itu sendiri.
Berikut contoh dari perdagangan pasar bebas dalam perdagangan internasional, yaitu ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yang biasa disingkat APEC ini, yaitu sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara yang ada di wilayah Pasifik. Selanjutnya ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, atau yang dikenal dengan singkatan CAFTA ini, yaitu sebuah pasar bebas yang hadir dalam bentuk perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya ada EU, Europe Union, atau yang biasa disebut dengan EU itu pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. Selanjutnya ada MEI, yaitu eh, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau sebuah pasar bebas yang ada di Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara di ASEAN, di wilayah ASEAN. Pasar bebas EMI ini memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar negara anggotanya tanpa adanya tarif bea cukai. Selanjutnya, penjelasan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang di mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama dan serupa. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Dikutip dari Investopedia, pasar persaingan tidak sempurna adalah terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Berikut ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu jumlah penjual sedikit tetapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri, penjual baru akan susah untuk bersaing, lalu tidak adanya produk pengganti dan barang yang dijual sama. Jenis-jenis pasar berdasarkan pelaku usahanya, yaitu ada pasar monopoli, pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Contoh dari perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli yaitu perusahaan BUMN PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas lainnya. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna, karena suatu produk atau barang yang dijual bersifat homogen walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda. Contoh dari pasar oligopoli yaitu industri sabun, baja, rokok, pasta gigi, serta industri semen. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barangnya yang sama. Contoh dari pasar monopolistik yaitu industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman aneka rasa, baju, dan pakaian. Yang terakhir yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Contoh dari pasar monopsoni yaitu peternakan ayam atau supplier ayam potong dan pengelolaan tebu untuk bahan gula pasir. Oh ya, berikutnya ada pasar oligopsoni, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dari beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Contoh dari pasar oligopsoni yaitu pengelolaan kayu, distributor rempah-rempah, importir cabai kering, serta biji-bijian dari bahan makanan pertanian. Selanjutnya, penjelasan mengenai etika konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 bulir kedua, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan. Menurut Horby, konsumen atau customer yaitu seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang
setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud konsumen akhir menurut YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Selanjutnya, bisnis dan perlindungan konsumen. Bentuk etika terhadap konsumen adalah dengan memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 1 bulir pertama. Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, sebagai mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, lalu menciptakan sistem perlindungan ekonomi yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Lalu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diundang-undangkan sejak 1999. Undang-undang tersebut telah diberlakukan sejak tanggal diundangkannya. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang atau jasa tersebut, dan selanjutnya memutuskan untuk membeli. Sedangkan perlindungan kuratif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang atau jasa. Meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Seseorang dapat dikatakan konsumen cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. Selanjutnya ada hubungan produsen dan konsumen. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Karena hal tersebut disebabkan oleh penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberikan penjual. Penjual disebut sebagai produsen yaitu karena suatu badan atau seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Dalam slogan The Customer is a King menitikberatkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Slogan tersebut mengungkapkan bahwa konsumen harus dilayani dan dijadikan tujuan utama dalam kegiatan produsen. Etika dalam praktik bisnis sejalan dengan kesuksesan bisnis. Perhatian untuk etika dalam hubungan dengan konsumen harus dianggap hakiki. Berikut contoh kasus etika konsumen pada PT Megasari Makmur, yaitu suatu perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek hit. Sayangnya merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran, alasannya mengandung zat aktif produktif dan dikrofos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya, bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang sudah tercemar dengan produk HIT. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Megasari Makmur telah melanggar etika bisnis dalam prinsip kejujuran dan banyak peraturan yang dikenai pasar berlapis, yaitu ada pasal 4 tentang hak konsumen,
dalam pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan dalam pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar bahan baku. Selanjutnya ada penjelasan tentang etika periklanan. Etika periklanan di Indonesia diatur dalam Etika Parawira Indonesia atau EPI. Versi yang terbaru ialah Amandemen 2020 sebagai salah satu peraturan penting etika periklanan berkaitan dengan kewajaran, nilai, serta kejujuran dalam sebuah iklan. Oleh sebab itu, para pekerja atau pemasang iklan hendaknya menghormati dan menerapkan etika tersebut. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya ditetapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dikutip dari buku Anjar Pengantar Periklanan pada tahun 2020 karya Vina Faukonia dan Muhammad Fikri Aransyah, etika periklanan yaitu perilaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi periklanan. Etika berbeda dengan hukum karena etika lebih mengarah pada kode etik yang dibuat oleh suatu organisasi tertentu dan harus diikuti oleh individu atau kelompok yang bergabung di dalamnya. Menurut Yuni Mogot Prahoro dalam buku Manajemen Surat Kabar, Panduan Ilmu Pengetahuan Seni Nurani dan Intuisi pada tahun 2021, iklan tidak bisa dipisahkan dari etika karena iklan harus menyatakan kebenaran dan kejujuran. Dalam penerapannya, etika periklanan tidak membenarkan sebuah kebohongan karena tujuan utama iklan ialah sebagai media informasi. Maka dari itu diperlukan kontrol ketat untuk mengetahui iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika dan moral. Inilah salah satu yang menjadi fungsi utama etika periklanan. Adapun fungsi dari iklan yaitu sebagai sumber informasi dan alat komunikasi, sebagai sarana membujuk dan mempengaruhi, lalu untuk menciptakan image, menjadi identitas pengusaha dan membangun dan memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan, penyedia produk, barang atau jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan, yaitu yang pertama iklan komersial, yaitu iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Biasanya dalam iklan komersial terdapat beberapa poin yang memuat informasi terkait barang atau jasa yang sedang diiklankan. Misalnya seperti produk yang hendak diperkenalkan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, serta cara mendapatkan produk, dan terkadang terdapat harga dan testimoni dari konsumen yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu iklan non-komersial, yaitu bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Jenis-jenis dari iklan non-komersial antara lain yang pertama iklan pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk pengumuman atau pemberitahuan menyampaikan informasi pada masyarakat tentang sesuatu hal. Yang kedua, iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Yang ketiga, yaitu iklan permintaan yang dibuat atas permintaan pribadi, instansi, atau lembaga tertentu yang ingin informasinya diketahui oleh khalayak, seperti contoh iklan lowongan kerja. Berikut contoh kasus dari periklanan, saya ambil dari kasus Lifebuoy. Iklan ini bukan ditegur oleh KPI, tapi diprotes oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur lantaran iklan tersebut dipandang sudah melecehkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mereka kemudian menyebarkan petisi penolakan dan kemudian meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Iklan tersebut menceritakan kebiasaan desa Bitoten, Nusa Tenggara Timur yang kurang menjaga kehidupan bersihnya. Karena hidup tidak bersih dalam iklan tersebut, 1 dari 4 balita yang hidup di Nusa Tenggara Timur meninggal karena terkena diare. Iklan ini kemudian mengajak partisipasi untuk berdonasi dalam mengajarkan hidup bersih pada warga desa tersebut. Berikut daftar pusaka dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau penyusunan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.